Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2214020159. Di sini saya akan membacakan hadis ke-8 yang mana untuk memenuhi mata kuliah hadis tarbawi saya. Sebelum saya membacakan penjelasan dari hadis ini, saya akan membacakan hadis beserta artinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra saubatahu yala. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Malik. Artinya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah Allah menyukai orang yang menyeret atau memakai pakaian sehingga sampai ke tanah. Sesungguhnya itu karena sesuatu kesombongannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Malik. Selanjutnya saya akan membacakan artinya perkata. Yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, la yanzurullah, tidaklah Allah melihat ila manjarra, kepada orang yang menyeret atau memakai ila manjarra saubahu, kepada orang yang menyeret atau memakai pakaian khuyala, yang sampai tanah disebabkan karena kesombongannya. Selanjutnya mufradatnya yaitu annas, bahwasanya, qala berkata, la tidaklah, yang zurud melihat, ila kepada, man orang, jarrah menyeret atau jarrah menyeret atau memanjangkan saubahu pakaiannya, khuyala disebabkan kesombongannya. Kandungan dari hadis ini adalah, hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu akhlak manusia, yaitu bersifat sombong. Allah sangat marah kepada makhluknya yang sombong, karena pada dasarnya manusia tidak memiliki apa-apa untuk disombongkan. Itulah yang menyebabkan Allah mengusir iblis atau setan dari surga, karena kesombongannya yang tidak mau tunduk kepada Nabi Adam, padahal Allah yang memerintahkannya. Allah juga menyebutkan tidak akan masuk surga seseorang jika di dalam hatinya ada kesombongan. Jadi pada hadis ini Allah menyebutkan kesombongan sebuah atau sesuatu akhlak yang tercela. Di antara kesombongan yang disebutkan pada hadis ini, orang yang berjalan seperti menyeret atau sengaja memakai pakaian yang panjang, pahal, dan kemudian berjalan dengan menyeret-nyeret pakaiannya. Jadi ini adalah salah satu kebiasaan orang jahiliyah yang suka memamerkan dirinya atau pakaiannya dengan menyeret-nyeretkannya ke jalan supaya orang-orang akan menganggap dia mampu atau kaya. Jadi ini adalah salah satu dari bentuk kesombongan. Inilah yang dimaksud pada hadis tersebut. Kemudian bagaimana jika seseorang ada
Orang yang pakaian menyentuh tanah namun bukan karena kesombongannya, apakah dibolehkan? Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah tentang kesombongannya. Kemudian yang kedua, pakaian yang menyentuh tanah itu tidak bagus karena pakaian itu akan kotor atau terkena najis dan tidak akan sah apabila dipakai untuk sholat. Jadi, kalaupun seseorang memakai baju atau pakaian yang sampai tanah, walaupun ia tidak bermaksud sombong, namun ia juga tidak baik. Kemudian, apabila ia memakainya dengan niat sombong, maka akan menjadi dosa. Maka dari itu, lebih baik kita menghindari berpakaian seperti orang jahiliyah. Dan kita juga tidak diperkenankan sombong dalam hal apapun, karena kita sebagai manusia itu semua hanyalah titipan Allah yang bersifat sementara. Jadi maksud dari penjelasan ini adalah kita tidak diperkenankan untuk berbuat sombong, karena yang ada pada diri kita sekarang ini hanyalah titipan Allah. Allah hanya menitipkan beberapa harta kita kepada kita, itu hanya titipan, bukan punya kita selamanya. Dan apa yang mau kita sombongkan, sedangkan semuanya ini hanyalah yang punya adalah Allah. Terus maksudnya dari hadis tadi adalah janganlah dari salah satu dari antara kalian itu memakai pakaian yang menyeret ke rantai, hingga menyeret ke tanah gitu. Karena itu adalah salah satu bentuk kesombongan, karena ngerasa, kita ini mampu, kita ini kaya gitu loh. Kita ini kita bisa membeli pakaian yang kita pakai ini. Jadi disengajanya memakai pakaian itu agar terlihat kesannya mewah, dia yang mampu membelinya. Padahal hal ini adalah salah satu perbuatan yang tercela yang Allah tidak suka, karena itu adalah salah satu sifat sombong. Sedangkan Allah sangat membenci orang yang sombong, karena pada dahulu iblis itu adalah yang paling sombong. Padahal Allah yang menyuruh dia untuk tunduk kepada Nabi Adam, tetapi dia sendiri tidak ingin tunduk kepada Nabi Adam karena merasa dirinya lebih kuat. Karena iblis itu tercipta dari api, sedangkan Nabi Adam hanya tercipta dari tanah liat. Jadi dia sombong. Ngapain aku tunduk kepada Nabi Adam yang hanya terbuat dari api, yang hanya terbuat dari tanah, sedangkan aku terbuat dari api. Harusnya yang tunduk kepadaku adalah Nabi Adam. Nah, karena kesombongan itulah Allah melemparkannya dari surga. Dan maksud dari pakaian yang menyeret-nyeret ini juga dalam bentuk kesombongan. Dan ada juga perkara apabila kita memakai pakaian yang menyeret-nyeret itu tadi, itu kan akan, selama kita dalam perjalanan, kita tidak tahu di tanah itu atau di jalan itu ada najis dari apapun, dari hewan atau segala macam, dan itu terkena ke dalam pakaian kita. Jadi apabila terkena dalam pakaian kita, maka tidak sah untuk kita membawa pakaian tersebut untuk sholat. Jadi jangan berharap kalau memakai pakaian itu dalam kategori tidak dengan kesombongan. Mungkin dia memakai pakaian itu untuk menutupi auratnya, akan tetapi itu salah apabila dia memakainya itu sambil. Dan selanjutnya, apabila kita memakai pakaian itu lalu kita membawanya sholat, maka sholat kita tidak sah karena banyaknya najis yang terkena ke dalam pakaian kita. Mungkin kita ngelewatin tempat yang bersih, menurut kita itu bersih, tetapi kita tidak tahu apakah di jalan itu beneran bersih atau ada dari injakan kaki orang lain yang juga menginjakan ke situ, dan kita tidak tahu dia habis nginjakin apa gitu, najis apa yang diinjak. Dan walaupun itu najis kecil, itu sama saja kita tidak bisa membawanya untuk sholat. Dan gini, ada juga yang bertanya, bagaimana jika itu dalam hal perkara kita hal agama,
Kan karena di agama kita disarankan untuk memanjangkan pakaian kita. Jadi gini kawan-kawan, jika itu kita memang diperintahkan untuk memanjangkan pakaian kita, tetapi kita kan bisa memakai seperti kaos kaki untuk menutupi kaki kita, tidak harus untuk memperpanjang sampai ke tanah baju kita tadi. Mungkin bisa juga perkara misalnya nih ada nih orang yang menggunakannya itu lebih panjang gitu. Nah itu memakai pakaian yang panjang itu dialasan karena agamanya, itu bisa untuk membatasinya itu sampai ke tumit, bukan sampai menyeret ke lantai. Jadi apabila sampai dia membeli bajunya dan itu menyeret ke lantai, dan dia harus memotongnya gitu atau memendekkannya sedikit. Dan juga apabila nih kita mendapatkan misalnya kayak endorse gitu, ada orang yang mengendorse dan kita membeli barang itu, dan barang itu tuh dalam bentuk menyeret, berbeda dengan halnya pakaian pernikahan, itu kan dengan sistem sewa menyewa, dan ini ada orang yang mengendorse dan kita membelinya. Nah itu bagaimana hukumnya? Jadi hukumnya itu apabila dalam niat kita itu adalah tidak dengan karena sombong atas kekayaan, nah, itu tidak apa-apa. Akan tetapi lebih baiknya kita tidak untuk membeli pakaian itu karena kita sudah tahu itu adalah salah satu yang tidak disukai kayak gitu. Jadi pakaian yang seperti itu tuh adalah pakaian pada zaman jahiliyah, pada zaman yang kita tidak tahu agama, kita tidak tahu itu baik atau buruknya. Janganlah kita sebagai manusia itu mempunyai sifat yang seperti itu, karena semua itu hanyalah titipan dari Allah, dan itu yang datang kepada kita hanyalah bersifat sementara. Selanjutnya itu kaitannya dengan pendidikan. Hadis ini berisikan materi tentang akhlak. Jadi, pendidikan yang dikembangkan adalah tentang akhlak, di mana seseorang tidak boleh sombong dalam kehidupannya, karena kesombongan itu adalah perbuatan buruk yang sangat dibenci Allah SWT. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, sombong inilah yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Sebagaimana juga yang telah disebutkan dalam hadis ini, namun bukan hanya dalam hal pakaian, bisa juga dalam hal nikmat lain. Kita pun tidak boleh sombong. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus mempelajari akhlak, baik itu dari kita kecil hingga kita besar. Jadi mempelajari akhlak ini bukan hanya dilakukan untuk orang besar aja, tetapi kita harus menerapkannya kepada anaknya sejak dini. Jadi apabila kita mengajarkannya kepada peserta didik kita bagaimana tentang akhlak yang baik itu, maka dia akan mencontohkannya dan mengamalkannya itu sampai besar. Seperti misalkan akhlak, kita tidak boleh sombong dalam kehidupan kita tidak boleh sombong dalam hal apapun, bukan dalam perkara yang ada di dalam hadis ini saja, melainkan perkara-perkara lain. Karena kan sudah dijelaskan bahwa iblis saja diusir dari surga itu karena dia sombong, karena dia tidak mau tunduk kepada Rasulullah, kepada Nabi Adam. Nah, apalagi kita yang hanya terbuat dari tanah juga, bahkan kita tidaklah ada apa-apanya pada seperti Nabi Adam. Nah, jadi kita harus lebih bisa menjaga sifat kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ada pada diri kita itu sifat kesombongan atas apa yang kita punya. Apabila kita mempunyai rezeki sedikit dan kita sombong dengan rezeki itu, maka tidak ada apa-apanya. Kita tidak mendapatkan untung, kita mendapatkan pahala, dan kita tidak mendapatkan surga, melainkan kita mendapatkan neraka yang ada. Ini juga bukan dalam hal berpakaian tadi, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi kita jangan pernah kita ada sifat sombong pada diri kita, karena kita tidak tahu ke depannya. Apabila kita sombong kepada orang lain, maka orang lain pun sama halnya kepada kita. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, dan kita dalam keadaan jatuh dengan kesombongan kita yang sebelumnya kita lakukan, maka orang pun tidak ingin membantu kita karena orang tahu kita itu sombong tadi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan itu dari saya sendiri, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.